Assalamualaikum. Apa kabarnya anak semua? Alhamdulillah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Ibu minta tolong ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, Renaldi, Ibu, Rati Sukmawati, Syukrika, Lusma Ayu, Zulaika, Andre, Wahdi, Pia, hadir Ibu. Alhamdulillah, Ibu lihat kehadiran ini kalian hadir ya pada pagi hari ini. Oke, ada yang ingat pada pembelajaran minggu sebelumnya itu kita belajar materi apa? Ayo, materi apa? Ada yang tahu? Sistem persamaan linier satu variabel. Ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan apa saja unsur-unsur dalam aljabar? Ada 4 tuh. Suku ya, apalagi? Variabel. Koefisien. Satu lagi, ayo. Konstanta. Benar. Berarti masih ingat ya pada pembelajaran minggu sebelumnya? Oke. Kemudian hari ini kita lanjut materi sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, untuk mengingat kembali apa pembelajaran kita pada minggu lalu, Ananda semua Ibu minta melihat dan mengingat aktivitas sekitar Ananda terkait materi. Ini ada gambar pertama. Apa yang bisa Ananda cakap dari gambar ini? Ini aktivitas apa gitu? Lokasinya di mana? Ada yang tahu ya, di pasar. Biasanya di pasar apa itu? Kegiatan apa? Jual beli. Ya. Ada yang bisa memberi contoh bagaimana bentuk model matematika sistem persamaan linier 2 variabel pada gambar yang pertama? Ada yang bisa? Misal 2 jeruk ditambah 5 apel sama dengan 20.000. Nah, contohnya gitu. Ada yang bisa bantu Ibu memberi contoh yang lainnya? Ayo, siapa yang bisa? Dia membeli 2. Ibu minta ya, tolong tuliskan di depan. Bisa ya, Nak? Iya, bisa Ibu. Dua jeruk ya, dan 3 apel. Oke. Harganya juga ya Bu? Ya, terserah mau nulis berapa. 20.000. Oke, bisa tuliskan model matematikanya. Misal 2x ya ditambah 3 oke 20.000. Itu ya Bu? Ya, benar. Mantap, makasih ya Pia. Karena Pia berani dan mau maju menjawab, Ibu ada hadiah nih buat Pia. Makasih Bu. Makasih juga Pia. Oke, ini udah benar ya yang dijawab oleh Pia. Terus kita lanjut pada gambar yang kedua. Nih, apa yang dapat Anda lihat pada gambar nomor 2? Ini lokasinya di mana?
Koperasi. Biasanya di koperasi itu ada jual beli apa saja? Alat sekolah ya, misalnya buku, apalagi pena, apalagi pensil, penghapus. Nah, ini ada contoh, ada 4 pena dan 2 penghapus. Ibu minta siapa yang berani menuliskan model matematikanya di papan tulis. Ayo, siapa? Oke, silakan Andre. Maju ke depan. Tuliskan apa ya? Ininya 4 pena, 2 penghapus. 4 pena. Oke, untuk harganya silakan tulis sendiri. Ya, tuliskan model matematikanya ya. Oke, udah benar yang ditulis oleh Andre. Terima kasih Andre. Karena Andre sudah berani dan mau maju ke depan, Ibu kasih hadiah ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi. Definisi dari sistem persamaan linier dua variabel, yaitu sistem persamaan linier yang terdiri atas 2 persamaan linier dan memiliki 2 variabel dengan masing-masing pangkat yang mengikutinya. Kita lanjutkan, ini bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C. Nah, untuk A dan B ini itu namanya koefisien. Kalau X dan Y ini itu disebut variabel. Kalau C ini disebut konstanta. Nah, persamaan umum SPLDV, unsur yang menyusun berdirinya bentuk umum SPLDV sehingga menjadi rujukan untuk membuat model matematika antara lain. Yang pertama itu ada suku, variabel beserta koefisien yang mengikutinya dan atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Lanjut, unsur yang kedua yaitu koefisien, yaitu bilangan yang letaknya di depan variabel pada suatu suku dalam bentuk aljabar. Oke, unsur yang ketiganya ada variabel, lambang yang umumnya digunakan sebagai pengganti suatu bilangan jika belum nilainya diketahui dengan pasti. Unsur yang keempat yaitu konstanta, suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Kita lanjutkan. Ini ada bentuk umum persamaan linier 2 variabel. Ibu minta kepada Ananda semua dipahami dan cari tahu bagian-bagian mana saja yang termasuk dalam 4 unsur tadi. Oke, kalau gini disebut apa namanya? Suku. Jadi sini sukunya ada 3 ya. Oke, 2P, ini 3Q dan 13. Untuk variabelnya yang mana? P dan Q. Oke, kalau konstantanya yang mana? 13. Kalau koefisiennya yang mana? Di dekat P ini berarti nilainya 2. Di dekat Q nilainya min 3. Kita lihat ya. Nah, benar jawabannya apa yang disampaikan oleh Anda semua tadi. Kita lanjut. Nah, jadi kita akan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang digunakan dengan tujuan menghilangkan variabel yang memiliki koefisien sama. Jadi mohon diingat, metode eliminasi itu menghilangkan variabel. Tapi nanti saat pengerjaannya dia menghilangkan variabel sementara. Dalam hal ini salah satu variabel disembunyikan atau dihilangkan sementara sehingga hanya tersisa 1 dari 2 variabel yang ada dalam persamaan untuk kemudian dapat menghasilkan penyelesaiannya. Jadi Anda harus ingat metode eliminasi adalah secara singkat menghilangkan variabel. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menyamakan koefisien salah satu variabel dari
dua persamaan. Yang kedua, menghilangkan variabel yang koefisiennya telah disamakan dengan melalui operasi penjumlahan atau pengurangan. Langkah ketiga, menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Yang keempat, untuk mencari nilai variabel yang lainnya dapat dilakukan dengan mengulangi kembali langkah 1, 2, dan 3 secara berurutan. Oke, kita lanjut ke contoh. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 1 dan X tambah Y sama dengan 2 menggunakan metode eliminasi. Nah, di ini disebut persamaan 1. Kalau ini disebut persamaan apa? 2 ya. Penyelesaiannya eliminasi variabel X. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita kalikan yang di persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kalikan 3. Ada yang tahu kenapa? Karena ini menghilangkan variabel X. Ya, benar. Yang dijawab oleh Anda semua. Kita yang persamaan di atas kali 1, yang bawah kali 3 agar nilai koefisien X 3X sama 3 dikurangi itu jadi 0. Jadi kita mendapatkan nilai Y. 3X tambah 2Y sama dengan 1, 3X tambah 3Y sama dengan 6. Kedua persamaan kita kurangkan. Oke, 3X kurang 3X 0. 2Y dikurang 3Y min Y. 1 kurang 6 min 5. Oke, jadi untuk Y itu sama dengan 5. Dua ruas ini bisa kita kalikan negatif. Jadi menghasilkan Y sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. Eliminasi variabel Y. Ini variabel ini persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 2 agar nilai 2Y ya yang persamaan 1 dan 2 bisa kita hilangkan. Ini 3X dikurang 2X berapa? Ya, 1X. 1 dikurang 4 berapa? Min 3. Jadi nilai persamaan di atas adalah X sama dengan minus 3 dan Y sama dengan 5. Oke. Nah, ini pembuktiannya kita menggunakan persamaan yang pertama 3X tambah 2Y sama dengan 0. Ini nilai X-nya kita masukkan 3 kali minus 3 itu minus 9 ditambah 2, Y-nya itu 5. 2 kali 5 itu 10, jadi sama dengan 1. Berarti ini benar untuk membuktikan persamaan di atas. Oke, Ibu minta Ananda semua bisa menggunakan HP-nya saat ini karena kita akan masuk ke memahami materi lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan karena Ananda semua telah memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dari materi link YouTube Ibu, maka silakan Ananda mengerjakan uji kompetensi yang telah Ibu buat pada LKPD ini. Nah, Ibu akan membagikan kalian 2 kelompok. Jadi satu kelompok 4 orang. Ibu bagikan langsung saja ya. Kelompok 1 itu Renaldi, Ratih, Syukrika, dan Rusma. Untuk kelompok 2 itu Pia, Andre, Zulaika, dan Wafi. Nah, jadi Ibu minta kalian membaca panduan pengerjaan pada LKPD ini. Dan jika ada yang kalian tanyakan, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD.
Coba tunjukin aku. G-nya mana? Oh, itu. Oke, nah ibu ingatkan waktu tersisa 3 menit ya. Oke, kelompok 2 gimana? Oke, karena waktu sudah habis, setelah ibu bilang siapa yang mau presentasi, salah satunya akan cepat ya. Oke, ibu mulai ya. Oke, ada 2. Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada gantian, Bu. Ya, ada. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari Mohon kelompok jangan ribet 1. dulu ya, temannya presentasi. Soalnya ada 3. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut, kemudian beri nilai kebenarannya, salah atau benar. Cara satu-satunya yang dilakukan pada metode eliminasi adalah menambahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini adalah kalimat yang salah karena metode eliminasi tadi sudah dijelasin bahwa menghilangkan salah satu variabelnya. Terus yang kedua, harga 3 tangkai bunga lili, bunga lili dan 10 tangkai bunga mawar.
adalah 86.000. Buatlah persamaan linearnya. Nah, kita bentuk buat persamaannya yaitu 3 tangkai kita bikin 3S, 3 tangkai bunga lili, kemudian 10 tangkai bunga mawar kita buat 10Y, maka ditambah 10Y, kemudian sama dengan 86.000. Ya. Nomor 3, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. 3X kurang 4Y sama dengan 15. 5X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, kita ingin menghilangkan variabel X-nya. Maka sama-sama persamaan 1 dan 2 kita kalikan dengan 5, persamaan 2-nya kita kali dengan 3. Maka didapat 3 kali 5 15X dikurang 5 kali 4Y min 20Y, 5 kali 15 75. Persamaan keduanya dikali 3 kali 5 15X ditambah 3 kali 2 6Y, kemudian sama dengan 3 kali 12 36. Kemudian kita kurangkan, nah 15 tadi udah habis, X-nya jadi udah hilang, kemudian negatif 20Y dikurang 6, negatif 26Y, kemudian 75 dikurang 36, negatif sama dengan 39. Maka Y-nya didapat negatif 39 dibagi 26, itu disederhanakan min 1 per 1 per 2. Ini untuk menghilangkan variabel X. Kemudian untuk menghilangkan variabel Y, persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 2, maka hilanglah variabel Y-nya. Maka didapat 3X dikurang 4Y sama dengan 15, 10X tambah 4Y sama dengan 24. Nah, didapat variabelnya udah habis variabel Y-nya. Variabel X-nya 13X sama dengan 39, maka X ini didapat 39 bagi 13 3. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu ya. Karena dari 2 kelompok yang lebih bersemangat, yang dari awal pembelajaran itu kelompok 1, maka ibu kasih hadiah ya. Karena ibu juga menghargai kelompok lain atas usahanya, ibu juga kasih hadiah. Jadi untuk kelompok 2 hasil jawabannya sama dengan kelompok 1. Kelompok 2 sama ibu. Oke, sama ya. Ibu minta untuk Ananda semua memperbaiki posisi duduknya. Rapi ya. Karena kita sudah di akhir pembelajaran. Oke, udah rapi semua. Ibu minta kepada Ananda semua, ada yang bisa memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang berani? Angkat tangannya. Ayo. Siapa? Nanti dapat hadiah lagi loh. Ibunya banyak. Wadi. Ayo, siapa? Wadi. Itu udah berjanjian, Bu. Ayo, siapa yang berani? Rusma. Yang berani angkat tangan. Ayo. Andre. Ya, silakan Andre. Dari kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem linear persamaan. Kita belajar tentang suku, variabel, konstanta dan Suku. koefisien. Jadi kita belajar seperti kita yang sangat berguna untuk kita ke pasar. Iya. Terus tadi kita menggunakan metode apa? Eliminasi. Metode eliminasi itu menghilangkan sementara variabel. Nah, di pembelajaran kita pada hari ini itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu bisa menentukan keuntungan atau laba. Yang kedua, mencari harga dasar suatu barang. Yang ketiga, bisa membandingkan harga. Nah, dari toko ke toko lain. Jadi kan dalam contohnya tadi ketika ke pasar membeli 3 jeruk ditambah 2 apel, harganya 20.000. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa harga masing-masing setiap jeruk dan apel. Ya, Ibu.
Oke, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk ke materi baru, itu materi trigonometri. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas yang kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Itu di halaman 50 nomor 1 dan 2. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk baca-baca materi. Jadi sebelum pembelajaran minggu depan sudah ada tambahan informasi sebelum Ibu membuka materi baru. Itu materi trigonometri ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ada baiknya kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum itu Ibu minta tolong nih kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan Pak Ketua. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian materi dan penjelasan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah ikut serta aktif pada kegiatan hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.